Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa tibhani wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala bi ibadika wa asrafi abadik as'alil rabbi wal ajam wa imami thaibati wal haram wa tarjumani bi lisanil
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat sehat wal afiah, dan nikmat panjang umur. Yang karena dengan semua nikmat itu kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapat ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah memberikan donasinya untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah, untuk seluruh guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili kita, berkhusus jamaah Masjid Nurul Hidayah yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya, yang kesusahan Allah angkat kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khususan mu'allif hadzal kitab wa ila hadarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah khusus untuk orang yang malam hari ini akan memberikan kita santapan jasmani. Sabar dan santapan jasmani entah ya? Ya. Sumbangan dari Bapak Danang ya, yang dimasak sama istrinya Bapak Abdul Syakur. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya, niatnya Allah kabulkan. Dan niat wabikul niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'amihi wa bi barakatihi wa fi asrarihi fid darain. Al-bab tsani wal 'ishrun fi fadilatil tasbih. Wa 'anil Hasan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu hajatun 'inda makhluqin falyaqif 'ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimat wa hiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
fa wa haqqi rabbi ma qalaha abdun illa qadallahu hajatahu allati yatlubuha kainan ma kana min umuri dunya wal akhirah wa la yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah kada fi riyadhis shalihin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ganti bab. Hari hampir sebulan lebih kita bahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya bahwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang masuk kita berada di bulan Rajab, bulan haram, bulan yang dikatakan para ulama bulan syahrullah, bulannya Allah, di mana kita harus banyak-banyak mengingat Allah, dan juga bulannya istighfar, bulan untuk kita memohon ampun, persiapan diri untuk memasuki Ramadan. Kalau bulan Rajab itu bulan mohon ampun khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, antar bulan Sa'ban selain bulannya Nabi Muhammad SAW diperintahkan kita untuk banyak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Sa'ban bulannya munggah orang Luti, bulan munggah orang Rawa, di mana kita membersihkan diri dari dosa-dosa kita sesama manusia, terutama sanak famili, yang paling afdal kepada orang tua yang masih punya orang tua. Ya, datang ke orang tua, minta maaf, minta ridhonya, agar nanti di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Yang nggak punya orang tua, datengin makamnya, datengin kuburannya. Biasanya ramai itu di bulan Syaban, ya, terutama sebelum masuk nisfu Syaban. Pada ngapain? Pada datang ke makam mendoakan orang tuanya. Dan siapapun yang datang ke orang tuanya yang masih hidup jangan lenggak, nenteng, beras karung, sembako, mie sedus, kecap, buat apa? Persiapan Ramadan. Gitu. Jangan sampai datang ke rumah orang tuanya udah lenggak, pulang bawain beras. Beras orang tuanya diangkut, mie orang tuanya diangkut, kecap orang tuanya diangkut. Saya nggak bawa beras, saya nggak bawa mie, tapi saya bawa amplop, nggak apa-apa. Lebih bagus begitu, ya kan? Lebih bagus. Pupukannya merah semua lagi sepupuk, kan main 10 juta ya. Punya anak 5, bulan Syaban datang, masing-masing sepupuk 10 juta, 50 juta. Tenang nggak Ramadan orang tua? Buat tenang, ya kan? Tenang banget itu. Yang gelisah datang ke orang tua, udah lenggang bilang, "Bang, buat Ramadan di rumah masih kering nih, nggak ada beras, minyak juga nggak ada, mana kompor rusak lagi." Nah, ngeluh lagi orang tua, bingung orang tuanya. Jadi ngeluarin orang tuanya. Nah, nanti di bulan Syaban dikit lagi datang kepada orang tua yang masih punya orang tua. Ya, muliakan orang tua. Siapa saja yang memuliakan orang tuanya, maka dia akan mulia di dunia dan juga di akhirat. Rugi orang yang masih punya orang tua, ya, dan dia tidak bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala orang tuanya. Karena jalan yang paling mudah bagi anak untuk masuk surga itu bakti sama orang tua. Makanya Imam Hasan Imam Hasan itu pernah suatu ketika dia nangis ketika ibunya meninggal dunia. Lalu orang bertanya, "Hei Imam, kenapa kamu menangis? Kan biasa orang meninggal dunia. Udah biasa, semua bakal meninggal dunia." Kata Imam Hasan, "Saya bukan nangis karena apa-apa. Karena surga saya yang paling mudah sudah gak ada." Apa itu? Bakti sama orang tua. Makanya yang masih punya orang tua banyak-banyak berbakti. Hari ini kita akan bahas tentang fadilah tasbih. Fadilah tasbih yang gak kalah pentingnya, fadilah tasbih sedikit juga sih, yang tidak kalah pentingnya dengan bahasan kita sebelumnya.
Pada bab 22 ini baru separuh kitab nih. Ada 3 tahun separuh kitab nih. Karena di dalam sini ada 40 lebih fadilahnya, 40 bahasannya. Fi fadilatit tasbih, keutamaan tasbih. Wa 'anil Hasan radhiyallahu anhu qala, dari Hasan semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu hajatun inda makhluqin, siapa saja di antara kita ini yang punya hajat kepada suatu makhluk. Kita punya kebutuhan sama orang, pengen orang itu memberikan sesuatu, pengen orang itu ikut sama kita, pengen pokoknya ada sesuatu yang kita butuhkan dari orang. Panitia pembangunan misalnya, pengennya orang itu nyumbang, atau para caleg pengen tuh orang itu nusuk dia, gitu kan? Entar bilang RT, pengen tuh orang itu biar pilih dia, pengen tuh orang itu biar dukung dia. Kan namanya hajat. Jadi siapa saja yang punya hajat kepada makhluk, falyaqif ala yamini, maka diri di sampingnya, di samping orang yang kita butuhkan, ya, di samping orang yang kita butuhkan. Di mana? Sebelah kanannya. Falyaqul hadzal kalimat, maka ucapkanlah kalimat ini di samping orang tersebut, tapi jangan kencang-kencang ucapinnya. Ya. Kenapa orang bilang dulu lagi baca mantra? Apa ucapannya? Semuanya sudah pada hafal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimatnya. Kita punya hajat kepada seseorang, pada anak, pada orang tua, kepada teman, atau kepada siapapun yang kita perlu sama orang tersebut. Kata Nabi, dirilah di samping orang tersebut, baca kalimat itu. Apa yang akan terjadi? Wa haqqi rabbi ma qala 'abdun illa qadallah hajatahu allati yaqduha. Demi hak Tuhan, apa yang diucapkan orang tersebut, tidaklah yang diucapkan orang tersebut dengan bacaan tadi, illa qadallahu hajatah, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya kepada orang yang dia mau. Ternyata simpel aja. Cuman ada orang misalnya nih, diri di samping orang yang kita punya utang, dengan harapan biar dia bilang, udah saya anggap lunas utangnya. Nah, diri di sampingnya baca, kan? Besoknya malah ada SMS, ada WA, utang lu kapan dibayar? Lah nggak maju gitu, ya kan? Agak maju. Kenapa agak maju? Mungkin hati kita yang kurang bersih, mungkin kita sudah mampu nggak bayar. Jadi ada sesuatu yang kita amalkan tapi nggak maju. Kita lihat diri kita, ada nggak sesuatu yang terjadi sama diri kita yang membuat amalan kita itu nggak maju? Doa kita, sholat malam kita, katanya orang kalau sholat malam hajatnya dikabulkan, ya kan? Kok nggak juga dikabulkan? Lihat, pertama, yang kita makan sehari-hari, ada nggak barang haram yang kita makan, baik zatnya maupun cara mendapatkannya? Kalau ada barang yang haram yang kita masukkan dalam perut kita, maka segala doa-doa kita itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting juga, ya, penting juga bahwa kita memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita.
Begitu juga kita perhatikan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki kita. Makanya ada perintah untuk berzakat. Untuk apa? Membersihkan harta kita. Contoh misalnya, kita kerja di kantor. Dalam perjanjian 8 jam masuknya. Mulai dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Berapa jam? 8 jam ya? 7 jam. Ya pokoknya 8 jam. Nah, kita masuk kantor seharusnya jam 8. Kemudian kita masuk jam 8 lewat 5 menit. Telat ya namanya? Telat. Dikasih waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Lalu karena alasan sholat dan makan kita masuk jam 1.15. Telat lagi berapa? 15. Di antara jam 8:30 sampai dengan jam 12 ada kira-kira misalnya 10 menit kita ngobrol sama teman. Atau nanti jam 12 ke atas antara jam 2 sampai jam 4 kita juga ngobrol, ada kita tidur. Berarti ada hak kantor yang tidak kita tunaikan. Sementara kantor menggaji kita full apa enggak? Full. Kita gaji full. Berarti kita mengambil hak kantor yang seharusnya kita dipotong gajinya. Kenapa? Kita tidak memenuhi hak kantor 8 jam. Karena itu bagaimana caranya kita mensucikan? Dengan cara mengeluarkan zakat dari apa yang kita peroleh. Kadang kita mengesampingkan yang gitu ya. Nah, itu yang penting. Bisa jadi doa-doa kita tidak terkabul karena ada sesuatu yang ada pada diri kita yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Begitu juga amalan ini yang seharusnya apabila kita butuh sama orang, kemudian kita praktekkan bacaan ini, maka akan terkabul. Tanya, Ustaz Sahab kalau itu prakteknya terkabul nggak? Kagak. Karena yang bisa mempraktekkan ini orang yang hatinya bersih. Ya. Kita ini masih punya hatinya dendam, punya dengki, ya kan? Masih bisa senang gibahin orang, masih demen mencaci maki orang. Gitu. Tapi kalau hari ini kita mengamalin gini, boleh nggak? Boleh kali aja ya. Langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diri di samping orang yang kebetulan bawa mobil di sini mau sholat. Begitu dia mau sholat kita samping kanan kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, mudah-mudahan orang menyumbang masjid. Begitu dia selesai sholat, ini mau dibangun ya? Iya. Nomor rekeningnya berapa? Sekian langsung ditransfer. Ada yang begitu nggak? Banyak yang begitu. Makanya walaupun misalnya kita banyak dosa, walaupun kita banyak aib, ya amalin aja yang ini. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan amalan ini bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hadis Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab karangan Imam Nawawi yang berisi hadis-hadis sahih. Ini derajatnya sahih. Jadi siapa saja yang mau ngamalin silakan. Ya, ngamalin silakan. Terutama ngamalin tentang begini. Ya, mudah-mudahan ini saya enggak banyak untuk baca. Gitu. Kata ini membaca apa sih bang? Ada dah pokoknya. Membaca ini biar enggak banyak untuk. Enggak banyak minta-minta. Apalagi mau lebaran, pada minta apa? Beli baju, beli ini macam-macamnya lah. Nah makanya kalau bisa diamalkan silakan. Karena kalimat ini, kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Di situ banyak sekali
nama-nama Allah yang luar biasa. Makanya siapa saja yang mau ngamalin luar biasa. Saya pernah menyampaikan pada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, paling tidak amalkan ini, kalimat ini sehari itu 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim, astagfirullah. Tambahin begitu, luar biasa itu. Kalau ada yang mau namanya. Dan itu paling nggak sampai setengah jam, paling nggak sampai setengah jam bisa kita amalkan. Boleh langsung 100, boleh kita cicil. Kapan cicilnya? Habis maghrib 20, habis isya 20, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20. Berapa? 100. Dan kalau orang yang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia tidak pulang sampai doa berakhir, dia sudah membaca kalimat ini, ya, paling tidak 3 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Itu lebih dari 100, 150. Kenapa? Kan sebelum doa imam selalu mimpi subhanallah, terus alhamdulillah, terus Allahu Akbar, masing-masing 33 kali 5 berapa? 155, ya kan? 155 itu udah luar biasa. Tapi banyak orang yang nggak sampai baca wirid itu subhanallah, kita baca alhamdulillah, kita baca. Dalam hadis disebutkan siapa saja yang benci dengan berzikir, itu tandanya Allah benci sama dia. Begitu juga sebaliknya, siapa saja yang cinta berzikir, itu tandanya Allah cinta sama dia. Dan Allah itu bersama orang-orang yang berzikir. Nah, zikirnya apa saja? Salah satu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa kalimat yang ringan, yang berat timbangannya, kalimatani khafifatani fil lisan, 2 kalimat yang ringan di lisan, 2 kalimat ringan diucapkan. Sakilani fil mizan, berat timbangannya. Habibatani ila rahman, disukai sama Allah. Ada 2 kalimat, yaitu subhanallah wa bihamdi. Yang kedua subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Bahkan ada kalimat la ilaha illallah, 1 kalimat itu jika ditimbang dengan seluruh dunia dan isinya, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena itulah dalam setiap hari jangan sampai kita tidak berzikir, tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang dalam sehari itu enggak pernah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia itu bertasbih. Di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Jumu'ah ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bertasbih semuanya. Yang ada di langit ya makhluk langit, yang ada di bumi makhluk bumi. Siapa saja makhluk bumi? Manusia, kemudian binatang, ya hewan-hewan, kemudian apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, mereka bertasbih. Masa sih kita yang berakal gak mau bertasbih, sementara hewan bertasbih dan kemudian apa? Pohon-pohon bertasbih. Makanya rugi manusia yang gak mau bertasbih. Pernah dalam satu kitab ada sebuah kisah, ada seorang sufi bernama Zunnun al-Misri. Ini sufi yang sangat terkenal. Ada orang bilang gara-gara dia banyak orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zunnun al-Misri ini punya kebiasaan, punya kesenangan yang disenangi orang sekarang. Apa? Mancing. Zunnun al-Misri senang mancing, senang mancing ikan. Jadi kalau orang
Zunun Al-Misri. Ngapain? Mancing. Cuma zaman dulu itu mancingnya nggak ada perlombaan kayak sekarang. Mereka mancing di laut, mancing di kali, di sungai, itu kagak bayar. Kalau sekarang ada kali, ada laut, pengennya yang bayar, itu memang, ya kan? Joran berapa tuh? Demen yang bayar daripada yang gratis, gitu kan? Kenapa? Karena yang bayar itu ada hadiahnya. Gitu. Apa hadiahnya? Bayar 200.000 dapat mancing, misalnya yang besar dapat baju 2 juta, atau tiketnya 2 juta dapat motor, dapat mobil, ngayal mau dan banyak hadiah. Suatu ketika di bulan puasa, di paling seneng tuh Zunun Al-Misri itu mancing dekat maghrib. Ketika mau mancing, diajak anak perempuannya. Kemudian dia mancing, kata anak perempuannya gini, ayah, kenapa sih ayah senang mancing? Enak nangkap ikan, ya. Nunggu kesabaran, melatih kesabaran gitu. Terus anak itu bilang, ayah tahu nggak? Itu ikan-ikan yang ayah tangkap itu seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayah tangkap, maka ikan yang kita dapat itu kita potong, kita goreng, sehingga apa? Ikan yang tadi bertasbih tidak bertasbih lagi. Berarti kita ini sedang menghentikan makhluk Allah yang sedang bertasbih. Kalau orang suci dia ngomong begitu, wah, dia kagak mau menghentikan orang yang memuji Allah. Tapi kalau kita kan beda. Kalau kita nggak makan ikan bahaya. Lagi kita ada daging ayam ya. Ayam juga bertasbih, cuma tasbihnya beda sama kita. Gitu. Ternyata ikan bertasbih. Akhirnya apa? Sejak saat itu Zunun Al-Misri nggak pernah mancing lagi. Kenapa? Dia tidak mau menghilangkan makhluk Allah yang bernama hewan itu, bernama ikan, tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di rumah aja udah. Begitu dia pulang ke rumah mendekat, tiba-tiba itu ada pasukan super elit luar biasa bawain makanan dan makanan yang sangat lezat, entah dari mana nggak tahu. Pasukan itu hanya bilang ini dari raja, entah raja yang mana, dan itu dikirim selama 30 tahun lamanya. Ini yang biasa. Cuman gara-gara gak jadi mancing. Kenapa? Karena kepengen para ikan-ikan itu tetap bertasbih. Dibawain makanan yang sangat lezat selama 30 tahun. Kenapa cuma 30 tahun? Karena pemberian itu dihentikan ketika anaknya yang mengingatkan bapaknya Zunun Al-Misri itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, gak dikirimin lagi. Ternyata apa? Kata Zunun Al-Misri, inilah karomah anak luar biasa. Karomah anaknya ternyata melebihi daripada karomah Zunun Al-Misri sendiri. Dia dikasih makanan lezat gara-gara mengingatkan ayahnya yang suci agar jangan menghentikan makhluk Allah yang sedang bertasbih. Nah, kalau makhluk Allah saja bertasbih, masa sih kita yang berakal, yang Allah kasih keistimewaan akal sehat luar biasa ini tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paling tidak bacalah subhanallah. Kalau seandainya berat, jangan pulang, jangan bangun sebelum imam selesai dulu. Bangun, alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Apalagi kalau subuh atau maghrib yang tidak ada misalnya kegiatan taklim, itu pasti ditambahin apa? La ilaha illallah. Ada yang baca 30, ada yang baca 33, tapi punya 30 dibaca sana. 30 dibaca. Jadi sampai
itu jangan sampai tasbih, ya. Karena luar biasa tasbih ini, ya. Ringan bacaannya, berat timbangannya. Bahkan ada satu ayat di dalam surat Nur, ya, disebutkan alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayri saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alim bima yaf'alun. Surat Nur 41. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui orang-orang yang bertasbih, baik yang ada di langit maupun di bumi, dan juga burung-burung dengan cara mengembangkan sayapnya. Ternyata burung-burung yang terbang juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka, masing-masing mereka dari Allah mengetahui tata cara sholatnya sendiri. Kita nggak tahu tata cara sholat Allah kayak gimana. Yang lainnya seperti burung, ikan, dan lain sebagainya. Dan tasbih mereka caranya kita nggak tahu. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bahkan saat ini makhluk-makhluk Allah, ikan-ikan, semut-semut sedang bertasbih. Ngapain? Doain orang yang sedang menuntut ilmu. Untungnya orang menuntut ilmu itu apa? Didoain sama makhluk-makhluk Allah. Sampai mana? Sampai makhluk Allah yang paling bawah, semut dan juga ikan-ikan mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya orang menuntut ilmu itu pulang dari sini Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan bertasbih itu pada Allah Subhanahu wa taala selain memiliki manfaat yang sangat besar, dia juga menjadi sarana agar kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis disebutkan man qala, sederhana kalimatnya, man qala subhanallahi wa bihamdihi, cuma sedikit, subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, 100 kali. Khotoya ya, akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa in kana misla zabadul bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Allah mau mengampuni dosa-dosa kita yang apabila kita bertasbih? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luar biasa. Makanya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal doa setelah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, kasih sayangmu, arja min a'malina, lebih aku harapkan daripada amal-amal kita. Siapa saja yang Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya, maka itu adalah sesuatu keberuntungan yang sangat besar. Kita bisa hadir di sini itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan sesuatu kebaikan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu pernah ada dalam satu hadis disebutkan ada orang yang protes sama Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah 500 tahun. Lama enggak? 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Kemudian diadili sama Allah. Ya, kata malaikat, kata Allah, malaikat, masukkan hambaku ini yang telah beribadah 500 tahun dengan rahmat. Itu orang protes, ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya ingin mau masuk surga karena amal-amalku. Karena selama 500 tahun aku beribadah kepada hutan panti. Ini orang ini hidup di suatu tempat
yang dia makan cuma buah delima. Selama 15 tahun itu buah delima. Buah delima itu selalu tumbuh satu buat dimakan doang. Dan dia beribadah sebanyak 500 tahun. Ada di kitab hadis sahih. Lalu kata Allah, baik kalau gitu kita itu antara rahmat dengan amal satu saja. Lalu dihitunglah rahmat berupa mata di matanya. Ini mata merahmati luar biasa nih. Coba kita matakan nanti melek terus. Kan kedip-kedip ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat mata. Ternyata rahmat mata itu sebanding dengan ibadah dia 500 tahun. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Kenapa? Cuma satu aja nggak sebanding. Akhirnya mau dilemparin, ya Allah, masukin ke surga dah, nggak apa-apa dah dengan rahmatmu. Itulah. Akhirnya apa? Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmat. Jangan khawatir, rahmat Allah di dunia ini cuma 1%. Rahmat Allah di dunia cuma 1%. Yang pulang muslim di mana? Nah, di akhirat. Makanya ampunan Allah sangat luas. Kayaknya itu dalam sehari ini jangan pernah lupa kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar habis sholat jangan bangun sebelum selesai subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu akbar dan lain sebagainya bacaan zikir. Agar kita setiap hari dicatat sebagai orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca subhanallah berarti Allah ampunkan segala dosanya meskipun dosanya banyak luar biasa. Mudah-mudahan